Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aminul mu'minun. Allahumma salli wa sallim wa karrim mu'azzim wa majid wa taraham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela aktivitas kesibukan, juga di sela-sela libur panjang, kita masih diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk menjalankan perintahnya, menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sedang kita laksanakan, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan pengorbanan waktu, kesempatan, keluangan yang diberikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam terus kita sampaikan pada penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khatib senantiasa berwasiat agar kita terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwalah kita akan memperoleh, merasakan, menjalani kehidupan yang penuh dengan kejayaan, kesuksesan, serta kebahagiaan di dunia sementara dan kelak di akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebutan manusia di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan di dalam 4 kata atau 4 sebutan. Yang pertama adalah al-insan, yang kedua an-nas, yang ketiga al-bashar, yang keempat Bani Adam. Secara etimologi atau secara lugawi, artinya keempat kata ini sama, yaitu manusia. Namun secara terminologi atau secara istilahi, memiliki makna yang berbeda. Yang pertama al-insan, manusia secara terminologi yaitu makhluk Allah yang diberikan kelebihan berupa kemampuan untuk berpikir, juga kemampuan untuk berbicara. Al-insan haywanun natik, manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Natik artinya ada 2. Pertama, diberi kemampuan untuk berpikir, yang kedua kemampuan untuk berkomunikasi atau berbicara. Allah sebut kita dengan kata al-insan, maksudnya adalah agar kita ini bisa berpikir tentang kondisi
alam yang di sekitar kita. Allah ciptakan 7 lapis langit dan bumi. Terjadinya pergantian siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari laayatil ulil albab. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam adalah untuk menunjukkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki akal. Maka Allah memberikan kita akal, maksudnya agar kita berpikir. Allah ciptakan langit tanpa tiang yang diisi dengan jutaan bintang, planet yang besar maupun yang kecil, bahkan bintang-bintang besarnya jutaan kali lipat dari planet bumi yang kita diami ini. Mereka berputar pada porosnya mengitari matahari, tergantinya siang dan malam. Semua ini atas kontrol Allah, atas kehendak Allah. Diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Semuanya bergerak atas kehendak Allah. Tidak ada yang bertubrukan, bertabrakan satu sama yang lain. Ini menunjukkan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Sehingga timbul keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa Allah adalah Al-Khaliq, Allah adalah Sang Pencipta, Allah adalah Al-Malik, Allah adalah Sang Pemelihara, sehingga keyakinan kita semakin lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna yang kedua adalah natik, bahwa manusia itu makhluk Allah yang diberikan kemampuan untuk berkomunikasi, berbicara. Apa maksudnya? Yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah perkataan yang paling baik selain daripada orang yang mengajak taat kepada Allah dan aku berkata aku termasuk orang-orang yang selamat. Jadi maksud Allah menyebut kita sebagai al-insan adalah manusia atau makhluk yang bisa bicara. Bagaimana pembicaraan kita ini adalah pembicaraan yang terbaik yang senantiasa kita ucapkan untuk mengajak manusia, mengajak orang di sekitar kita untuk mengenal Allah, untuk taat kepada Allah, untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Yang kedua, Allah sebut manusia dalam Al-Quran dengan sebutan An-Nas. Secara terminologi artinya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kebutuhan, saling membutuhkan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Yang disebut sebagai manusia atau makhluk zoonpolitiken, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Laki-laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki. Yang kaya butuh kepada yang miskin butuh kepada yang kaya. Orang kota butuh orang desa perlu orang kota. Pejabat butuh rakyat, rakyat butuh pejabat. Semua saling membutuhkan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, saling membutuhkan, saling memerlukan, saling bantu, saling tolong, saling bekerja sama. Tapi ingat, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka sebagai manusia sosial, zoonpolitiken, yang saling membutuhkan, maka hendaklah kita menjadi manusia yang paling bermanfaat di antara manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Yang ketiga, Allah sebut kata manusia dengan sebutan al-bashar, yang secara terminologi artinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat biologis. Artinya apa? Apabila dingin, ada hawa dingin atau hujan, kita merasa kedinginan. Ada panas terik matahari, kita merasa kepanasan. Apabila haus, kita ingin minum. Apabila lapar, kita perlu makan. Perlu menikah dan lain sebagainya. Ini artinya sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul
innama ana basyarum mislukum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Artinya apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita, yang butuh makan, yang perlu minum, yang memiliki istri, memiliki anak, perlu istirahat, perlu tidur, sama seperti kita. Artinya, apapun perintah Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW kepada kita, pasti kita bisa lakukan. Karena Nabi Muhammad mengerjakan perintah Allah, maka perintah itu juga berarti untuk kita. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sholat, kita pun sholat. Apa yang Nabi lakukan? Bersilaturahmi, kita pun bersilaturahmi. Nabi berjihad, kita pun diperintahkan berjihad. Nabi berpuasa, kita pun berpuasa. Intinya apa yang Nabi lakukan, pasti kita bisa juga lakukan. Apa yang Nabi lakukan di malam hari, kita juga bisa lakukan di malam hari. Karena Nabi adalah manusia biasa juga seperti kita. Bedanya adalah apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi ucapkan atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut kata manusia dengan kata Bani Adam, yaitu anak keturunan Adam. An-nas kulluhum min Adam wal Adam min turab, la fadla li arabin wala min ajamin illa taqwa. Manusia seluruhnya dari Adam dan Adam dari tanah, dan tidak ada kemuliaan baik itu Arab maupun non-Arab kecuali yang bertakwa. Artinya apa? Kita selaku manusia semuanya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan status sosial kita ini bermacam-macam. Ada yang kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang bertakwa, yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita sholat Jumat, siapapun boleh duduk di sop yang depan. Tidak harus yang kaya, tidak harus pejabat, tidak harus konglomerat. Semuanya ketika sholat berjamaah, tidak ada status sosial di situ. Semuanya rata, sama. Yang mulia adalah yang ada di hatinya sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka kita harus merenung bahwa kita ini adalah pelaku. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, kalian adalah fa'il, kalian adalah pelaku, kalian adalah aktivis. Kalian manusia bukan pemerhati, bukan komentator, apalagi penilai. Tapi kita semua adalah pelaku. Pelaku semua kebaikan. Pelaku semua untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang fardu maupun yang sunnah. Jangan mengkomentari ibadah orang, jangan mengomentari perilaku orang, tapi kita harus menjadi pelaku utama dalam setiap kegiatan, baik yang hablum minallah maupun yang hablum minan nas. Maka kita gunakan kesempatan ya peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW ini, yang di dalamnya ada perintah inti untuk menjalankan sholat. Maka kita harus jadi pelaku utama yang menegakkan sholat, senantiasa berjamaah sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di awal waktu di tempat azan dikumandangkan dengan cara berjamaah. Maka insya Allah pada saatnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan husnul khotimah. Jangan kita jadi pemerhati sekali lagi, apalagi komentator atau penilai. Tapi hendaklah sisa umur yang ada pada kita ini kita gunakan sebagai qadih, sebagai fa'il, pelaku semua kebaikan. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah untuk bisa kita amalkan dan sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على أربع الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت اللهم اشرح صدورنا الإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكرهنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا الراشدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في غزة اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون